Selamat dan semangat pagi sahabat Daily Fresh Juice dimanapun berada. Jumpa kembali dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Bersama saya pengantar renungan Yuniarti dari Jakarta. Pada hari ini, Kamis 20 Maret 2025, renungan akan dibawakan oleh Bang Alan Engelbert Kewas dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sukacita. Bapak, Ibu, dan sahabat OMK pendengar Daily Fresh Juice. Apa kabarnya? Kita bertemu lagi dalam renungan spesial OMK di hari ini. Tidak terasa sudah 2 minggu kita menjalani masa Prapaskah di tahun ini. Bagaimana dengan puasa dan berpantangnya? Lancar? Semoga kita masing-masing memiliki sebuah resolusi yang ingin dicapai pada masa pertobatan ini ya. Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya engkau memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan teman-teman OMK yang dikasihi Tuhan. Misalnya, pada saat berkendara kita melihat tanda peringatan, "Awas, hati-hati, di depan ada jurang." Tidak pernah kan kita melihat tanda tersebut dipasangnya setelah jurang.
Awas hati-hati, yang barusan itu adalah jurang. Kalau demikian, pasti sudah banyak korban terperosok ke dalam jurang itu. Dan sekalipun ada yang melewati jurang dengan selamat, lalu melihat tanda peringatan tadi setelahnya, mereka pasti sudah marah-marah. Lalu jika melihat tanda peringatan, awas ada jurang seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah semakin mengebut berkendara dan mengabaikan peringatan tersebut? Injak gas, lalu terbang melewati jurang. Hahaha. Tentu tidak mungkin ya, kecuali di dalam film fiktif. Penyesalan selalu datang terlambat. Karena kalau datangnya lebih awal, itu namanya peringatan. Penyesalan muncul karena kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sebagai contoh, saya pernah kebablasan membentak anak saya yang menumpahkan susu di kasur. Setelah emosi mereda, saya menyesali perbuatan itu. Andaikan saja saya lebih sabar, susu yang tumpah membuat kasur menjadi kotor, dan saya harus mengganti spray yang baru. Namun, lebih merugikan bahwa kemarahan saya telah membuat rasa takut bagi anak saya. Sahabat OMK, pernahkah menyesal karena melewatkan kesempatan untuk berbuat baik? Dalam Injil yang kita dengar hari ini, orang kaya itu telah merasakan kesenangan dan kemewahan semasa hidupnya. Akan tetapi ketika orang kaya itu mati, betapa ia kaget melihat sosok yang dikenalnya. Lazarus yang miskin dengan badan penuh borok kini berada di pangkuan Abraham. Sedangkan ia sendiri merasakan penderitaan. Ia baru menyadari penyesalannya, karena kini semua kemewahan yang dialami semasa hidup telah menjadi penderitaan. Orang kaya itu sebenarnya mengenal Lazarus. Setiap hari ia melewati si miskin itu. Namun ia tidak peduli. Ia membiarkan saja saat Lazarus memakan makanan yang jatuh dari meja orang kaya tersebut. Makanan yang telah kotor dan dibuang yang tidak layak untuk dimakan. Dan meskipun anjing menjilati borok Lazarus, ia pun tidak peduli kepadanya. Andai saja semasa hidupnya orang kaya tersebut melakukan perbuatan baik kepada Lazarus, namun kesempatan itu tidak bisa diulang kembali. Sahabat OMK, penyesalan bukan hanya pada kesalahan pribadi, tetapi juga menyesal karena tidak berbuat baik kepada orang lain. Menjadi perenungan bagi kita, mengapa orang kaya itu tidak peduli? Bukankah ia telah hidup berkecukupan dalam hidupnya? Mengapa ia menutup mata dari keadaan orang lain di sekitarnya? Padahal setiap hari ia melewati si miskin. Namun mengapa tidak pernah terketuk hatinya untuk berbuat baik satu kali pun? Bagaimana dengan pengalaman kita sendiri? Apakah kita terlalu sibuk dengan diri sendiri sehingga melewatkan kesempatan menolong orang lain? Ataukah kita berhitung untung dan rugi terlebih dulu sebelum membantu orang lain yang sedang berkesusahan? Semoga tidak seperti itu. Setiap hari kita bertemu dengan orang miskin, tunawisma, anak-anak terlantar, terabaikan, putus sekolah. Mungkin tetangga kita ada lansia yang sendiri di masa tuanya. Atau ketika kita sedang dirawat karena sakit, di sebelah kita ada pasien yang tidak dijenguk oleh keluarganya. Ketika kita melihat mereka, sesungguhnya kita sedang melihat tanda peringatan yang berkata, inilah kesempatanmu untuk membantu mereka. Bantuan dan kepedulian sederhana yang kita berikan dapat bermanfaat besar bagi mereka, dan kesempatan itu selalu terbuka bagi kita. Setiap tahun kita melewati masa Prapaskah, masa pertobatan dan merefleksikan hidup kita terhadap penderitaan Kristus di salib. Injil pada hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk lebih peduli kepada sesama di sekitar kita. Sahabat OMK, semoga kita mengambil kesempatan itu.
Semoga kita melihat dan mata hati kita tidak tertutup untuk peka kepada orang-orang tersebut dan berbagi kepada mereka sesuai kemampuan kita, sesuai peran kita. Kepekaan dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan adalah perwujudan tobat kita dalam membangun relasi lebih dekat dengan Allah. Melakukan satu kebaikan tanpa menunggu diminta. Sahabat OMK, apakah ada seorang di sekitar kita yang butuh perhatian? Seorang teman yang sedang kesulitan? Mari kita tingkatkan kepedulian kita dan memberikan bantuan kepada mereka. Selamat menjalani pantang dan puasa. Selamat menjalani masa prapaskah. Sampai bertemu kembali di renungan spesial OMK berikutnya. Salam sukacita. Terima kasih Bang Alke untuk renungannya yang sangat menyegarkan. Nah, sahabat OMK Daily Fresh Juice, dari renungan Bang Alke tadi, kita diajak untuk lebih peduli kepada sesama di sekitar kita, agar kita tidak menyesal nantinya. Sampai berjumpa kembali dalam renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya ya. Tetap semangat dan selamat menjalani masa pantang dan puasa. Salam Fresh Juice.